Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfika alaika biwujudi lutfihi alaika. Bila Allah memberi kepadamu, maka ia ingin menunjukkan kepadamu ihsannya. Dan bila Allah tidak memberi kepadamu, Allah ingin menunjukkan sifat kekuasaannya kepadamu. Pada kedua-dua itu, memberi atau tidak, ia ingin memperkenalkan dirinya padamu. Dan ia ingin mendekatkan kewujudannya, kelembutannya kepadamu. Allah ingin memperkenalkan zatnya yang maha agung terhadap hambanya. Bukankah sepatutnya itu hamba yang memperkenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah? Tapi ini dikatakan Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba. Apa bezanya? Kalau hamba itu ingin mengenal Allah dengan dirinya, tak ada siapa boleh kenal Allah. Tak mampu nak kenal kepada Allah. Karena Allah lebih daripada apa yang difahami oleh akal fikiran seseorang. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba, maka hamba boleh kenal kepada Allah mengikut kapasiti masing-masing pada hamba tersebut akan kenalnya kepada Allah. Of course dalam hal ini orang punya ma'rifah kenal kepada Allah tak sama. Tapi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Macam mana Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba? Kalau hamba memperkenalkan dirinya kepada orang lain, my name fulan bin fulan, ya kan? Itu perkenalan secara langsung. Bagaimana Allah memperkenalkan kepada hambanya? Dengan Allah menunjukkan ihsan dan Allah menunjukkan kuasa. Sehingga seseorang yang dia mendapatkan kebaikan dan ihsan, dia kenal kepada Allah karena memperkenalkan dirinya dengan ihsan Allah kepadanya. Seorang diberi nikmat, seorang diberi sehat, seorang diberi rezeki, seorang diberi zuriyah, seorang diberi jawatan, seorang diberi pelbagai macam nikmat. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu dapat, datangnya daripada Allah. Sehingga orang yang mendapatkan nikmat, dia diperkenalkan oleh Allah terhadapnya dengan nikmat yang Allah kasih kepadanya. Oleh sebab itu orang ketika diberi nikmat dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa dia menyebutkan alhamdulillah? Karena mengakui datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan syarat syukur itu meyakini datangnya nikmat dari Allah. Jadi dengan demikian Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba tadi dengan nikmat, dengan pemberian, dengan ihsan. Tetapi tidak semua manusia itu ketika meminta diberi. Tidak semua seorang itu yang mengharapkan dia dapat. Tidak semua orang itu menginginkan kekuatan, melainkan terkadang sebagian justru semakin lemah. Yani opposite daripada apa yang diinginkan. Itu pun juga bahagian daripada cara Allah memperkenalkan zatnya kepada hamba itu dengan menunjukkan kekuasaannya Allah, untuk hamba itu tidak dapat apa yang diinginkan walaupun hamba itu punya segala-galanya. Walaupun hamba itu memiliki segala keupayaannya, ketika ia tidak dapat apa yang diinginkan, maka dia di sini perlu melihat betapa perkasanya Allah yang menahan
apa yang ia inginkan untuk didapat. Bukankah kita di dalam salat itu, setiap kita salat kan kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Apa artinya itu? Kita berhari-hari kita baca Allahumma la mani'a, ya Allah, tiada sesiapa yang dapat menghalang lima a'taita, atas apa yang engkau ingin beri. Walaupun semua orang itu berpakat dengan satu kekuatan langit, kekuatan bumi untuk menghalang pemberian Allah, maka tak ada siapa yang mampu untuk menghalang bila Allah ingin memberi. Yang kedua, yang kedua, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tiada siapa yang boleh memberi ke atas apa yang Allah tak mau beri. Kalau berhimpun juga segala kekuatan di langit dan juga di bumi untuk memberi, kalau Allah tak mahu untuk mengizinkan pemberian, tak ada siapa boleh beri. Jadi dengan demikian, hari-hari kita baca itu zikir, ianya adalah menggambarkan bagaimana Allah mendekatkan kepada hambanya dengan nikmat, dengan ihsan, untuk orang itu tahu betapa pemurahnya Allah, betapa maha pemberinya Allah, betapa sayangnya Allah. Pada masa yang sama manusia hendaklah mengenali betapa kuat dan perkasanya Allah, sehingga tidak dipengaruhi oleh sesiapapun. Kalau Allah ingin menghalang pemberian, tiada siapa yang punya kuasa, yang punya jawatan, yang punya ilmu, yang punya skill, yang punya teknologi, yang boleh mendatangkan apa yang Allah tak mau kasih. Dengan demikian, dia menyaksikan kekuasaannya Allah dan kelemahan pada diri sendiri. Ini cara Allah memperkenalkan zatnya yang maha mulia kepada hambanya. Ada kalanya dengan pemberian untuk kita bersyukur, ada kalanya tidak diberi untuk kita mengenali kelemahan diri dan kita meyakini kekuasaan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Olehada di dalam doa itu kan, Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar fanastarziqa talibi rizqik wa nasta'tifa syirara khalqik wa nashtaghala bihamdi man a'tana wa nubtala bidhammi man mana'ana wa anta min wara'i dhalika kullihi ahlul ata wal mana'. Ya Allah, berikanlah kepada aku kemudahan, lindungilah aku daripada kesukaran dan kesulitan, sehingga kami boleh terselamat daripada tergelincir memuji kepada orang yang memberi kepada kami, dan kami komplain kepada orang yang tak mau memberi kepada kami. Sementara di sebalik pemberian orang itu adalah Engkau, di sebalik orang yang tak beri pun juga Engkau. Tiada siapa boleh untuk memberi kecuali Allah mengizinkan, dan tiada siapa boleh untuk menghalang kecuali Allah yang menghalang. Ini juga cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada hambanya dengan ihsan dan juga dengan al-ghahr, dengan kekuasaan dan kekuatan. Itu pun dimaksudkan oleh Allah untuk menunjukkan kelembutannya kepada hamba. Ada kalanya orang itu tidak diberi, itu adalah satu pemberian. Kita dalam hikmah yang sebelum ini, dalam kitab yang sama, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari pernah berkata, katanya, mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul ata'. Bila Allah membuka pemahaman kepada kamu, bila Allah membuka pintu pemahaman pada kamu untuk mengetahui hikmah di sebalik tidak diberi, maka kamu akan memahami tidak diberi itu adalah satu pemberian. Ada kalanya tidak diberi satu pemberian.
Dengan demikian seseorang itu bila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia confident dan dia yakin diberi atau tidak itu satu pemberian. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak diberi juga itu satu pemberian dan dia mengucapkan alhamdulillah. Bahkan sebahagian orang itu akan merasa selesa bila tidak diberi dan akan merasa sedih bila diberi karena khawatir pemberian itu adalah satu istidraj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hakikat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah karena Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Kalau Tuhan yang layak untuk disembah kita sembah dan dia terima ibadah kita, syurga neraka kan dia yang punya, dia yang pegang, dia bolehlah untuk nak buat apa saja. Of course kepada orang yang dia menumpukan ibadahnya kepada Allah akan dicukupkan daripada apa yang ia takuti dan akan diberi apa yang ia harapkan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa niyatin wa i'tiqad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.